Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Ananda dari Politeknik Negeri Sambas jurusan Agribisnis Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata semester 3C. Komitmen kuliah saya itu paling penting mengatur waktu jam masuk kuliah harus tepat, mengerjakan tugas sebaik mungkin, bekerja sama ketika ada pengelompokan saat praktikum. Fokus dan mendengarkan dengan baik saat dosen menjelaskan isi pelajaran setiap masuk kelas ataupun saat online. Kesan saya pada kontrak kuliah itu mengetahui informasi nilai dan aturan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang saya dapat dari perkenalan semester 3 dan kontrak kuliah yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen SDM Pariwisata yaitu Ibu Delianet. Yang saya dapat yaitu penilaian nilai akhir 10% kehadiran, 10% tugas, 30% praktikum, 20% UTS, 30% UAS. Kehadiran mata kuliah 20 pekan yaitu 18 kali kuliah, 2 pekan ujian. Kehadiran offline masuk dengan jam yang sudah disepakati. Toleransi waktu 20 menit telat sama dengan alfa. Jadi lebih dari 20 menit dialpakan, tapi boleh aja masuk. Dan kehadiran tidak boleh kurang dari 75% atau sama dengan lebih dari 4 kali tidak hadir. Jika kurang, tidak bisa ikut UAS di mata kuliah Manajemen SDM Pariwisata. Selama perkuliahan, mahasiswa harus berpartisipasi aktif di kelas seperti bertanya dan menjawab pertanyaan. Ketika terpaksa tidak bisa masuk, harap beri informasi ke komti atau dosen yang masuk ke kelas. Jika sakit, beri surat keterangan sakit dari dokter. Ketika tidak bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas, tetap beri informasi ke komti atau dosen. Saat praktikum atau hari presentasi diusahakan masuk, karena penilaian individu bukan per kelompok. Ketika tidak jelas apa yang dijelaskan oleh dosen, harap bertanya, tidak perlu malu, dan bisa bertanya pelajaran apa yang tidak bisa dimengerti ke teman yang sudah paham saat belajar, bukan saat ujian, karena saat ujian mencontek itu sudah termasuk korupsi dan tidak baik untuk diri sendiri. Peraturan di kelas harus sopan, ramah sesuai standar grooming, boleh makan asal jangan mengganggu pelajaran, dan juga boleh minum. Ketika satu orang berbicara, yang lain mendengarkan agar tetap menghormati satu sama lain. Ketika ingin berbicara, angkat tangan dahulu. Tugas terstruktur dapat berbentuk makalah, bahan presentasi ringkasan atau PPT, dan pengumpulan via Google Classroom. Mengerjakan tugas sebisa mungkin, kerjakan sebaik mungkin. Kumpulkan sebelum deadline. Jika telat, dikurangi 10 poin, dan tidak mengumpulkan tidak ada nilai. Kehadiran online, semua mahasiswa wajib bergabung ke Google Classroom dan harus mengisi daftar kehadiran. Jika telat sama dengan alfa. Presentasi laporan, pembuatan video dan sebagainya lakukan sebaik mungkin. Tidak hadir tidak ada nilai. Perbaikan nilai berupa yang pertama remedial untuk nilai akhirnya E ataupun D. Kedua, penugasan tambahan yang kehadiran kurang dari 75%. Dan ketiga, perpanjang waktu pengumpulan tugas untuk yang belum mengumpulkan tugas. Dan waktu pelaksanaan perbaikan nilai di semester yang sama. Keuntungan remedial yaitu memperbaiki nilai ujian, dan kerugiannya itu remedial yang menyita waktu, tenaga. Keuntungan penugasan tambahan membuat nilai bisa masuk ke komponen nilai, dan kerugian tidak mengubah nilai, hanya menambah jumlah kehadiran. Keuntungan perpanjang waktu pengumpulan tugas yaitu melengkapi nilai tugas. Kerugiannya nilai kurang 10 poin. Target kuliah saya, bagaimana saya menjadi mahasiswa yang aktif di dalam kelas maupun di luar kelas, dan bagaimana saya mendapatkan nilai yang baik saat ujian di setiap mata kuliah. Yang harus saya lakukan untuk mendapatkan target kuliah saya yakni keluarlah dari zona nyaman, mulai belajar untuk mengeluarkan suara saat dosen bertanya atau saat memerlukan penjelasan saat ditunjuk.
Juga mulailah bersosialisasi di organisasi yang diikuti. Untuk mendapatkan nilai yang baik, belajarlah dengan giat agar hasil yang memuaskan. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.